Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir untuk doa ruku 4 yang belum kita bahas yang ada di buku tafsir salat. Kita telah membahas yang pertama, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, dan ulama khilaf tentang tambahan wa bihamdi. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa berikutnya, yaitu doa yang kedua, adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Sumber doa ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud, beliau sering membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya ta'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan mentakwil Al-Qur'an? Dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kita bisa memahami pernyataan ini dengan melihat riwayat yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun firman Allah Ta'ala di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, illa ayyakula fiha, beliau selalu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam surat An-Nasr, yaitu surat idza jaa nasrullahi wal fath, dan dulu para sahabat menyebut surat itu dengan ayat yang pertama, surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Hal ataka haditsul ghasyiyah, surat wal laili idza yaghsha, surat Wad-Duha wal laili idza saja, dan seterusnya, termasuk surat Al-Ikhlas. Kadang mereka menyebut surat Qul huwallahu ahad. Nabi SAW mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Sehingga kalau ada orang yang menyebut surat Tabbat Yada, surat idza jaa, itu bukan sesuatu yang keliru. Karena orang di masa silam, bahkan Rasulullah SAW sendiri sering menyebut surat dengan ayat pertama yang ada pada surat itu. Beliau sering menyebut surat dengan ayat pertama yang ada pada surat itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, di situ ada perintah fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, sucikanlah, bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Sehingga di sana ada perintah untuk sabbih bihamdi rabbik. Dan itu diwujudkan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan Subhanaka Rabbana wa bihamdika. Selaras dengan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbik.
diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca subhanaka rabbana wa bihamdika. Dalam riwayat yang lain beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Dan itu diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di lanjutan doa Allahumma gfirli, sehingga lengkapnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sebagai pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat ini ada perintah untuk membaca tasbih, mensucikan nama Allah, memujinya dan beristighfar. Lalu perintah ini diwujudkan oleh Nabi SAW dalam doa ruku' dan sujud beliau, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud kana yata'awwalul Qur'an, beliau mentakwil Al-Quran, adalah mengamalkan isi perintah Allah yang ada di surat An-Nasr. Taib. Kemudian ada tambahan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Untuk kalimat innaka antat tawwabur rahim, ada tambahan seperti itu ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, lamma unzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nasr, kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Beliau baca 3 kali. Nabi SAW setelah turun surat An-Nasr, beliau pada saat rukuk dan sujud sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Tayyib. Inilah yang dimaksud dengan kana yata'awwalul Quran. Beliau mentakwil Al-Quran. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan isi dari perintah Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nasr. Dan itulah makna takwil ya. Salah satu di antara makna takwil yaitu memahami teks kemudian berusaha untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan isi teks. Selanjutnya kita akan membaca tafsir doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dengan segala pujian untukmu. Sehingga di situ kita memuji Allah Ta'ala dengan 2 hal. Yang pertama adalah mensucikannya, yang kedua adalah memujinya. Kenapa 2 hal ini digabungkan? Kata Al-Qadhi Iyad ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bihamdika sabbahtuka. Wa ma'na hadha anna bifadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka sabbahtuka. Kata Al-Qadhi Iyad, dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Makna subhanallah wa bihamdi itu adalah dengan pujianmu aku mensucikanmu ya. Sehingga kalau kita tulis agak lebih lengkap, ketika orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Kemarin sudah kita sampaikan subhana di sini ya. Baik. Bisa ditampilkan. Ya. Subhana di sini adalah
isim mansub. Isim mansub itu apa? Ya, salah satunya adalah isim yang memiliki tanda memiliki tanda harokat fathah. Subhana. Dan isim mansub salah satunya menunjukkan posisi sebagai objek. Ya, di sini menunjukkan posisi sebagai objek. Baik. Lalu harus ada penyebab kenapa dia sebagai objek. Karena sebuah benda itu tidak bisa tiba-tiba jadi objek kecuali kalau ada sebab. Ya, sehingga misalnya dia titik-titik batu. Nah, batu itu sebagai objek. Titik-titik ini harus ada bentuk pekerjaannya apa? Untuk bisa menjadi kalimat yang sempurna. Oh, dia memecah batu. Dia melempar batu. Dia makan batu misalnya. Akan dicocokkan ya. Dia menelan batu. Maka di situ ada banyak pekerjaan yang harus diisi. Nah, subhana dia sebagai objek, berarti harus ada predikat yang menyebabkan dia jadi objek. Nah, predikatnya kemarin sudah dijelaskan oleh para ulama. Diasumsikan di sini ada kalimat. Nah, kalimat di sini ini adalah usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Mohon maaf ya, ada yang salah ini ya. Usabbihu subhanallah. Aku bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Sehingga di sini jadi objek. Ya. Sini jadi objek dan predikatnya adalah di sini, depannya ini, subjek predikatnya di sini. Usabbihu. Lalu ada wabihamdi. Nah, wabihamdi di sini fungsinya sebagai apa? Kok ada wabihamdi? Kata Al-Qadiyat, bihamdika sabbahtuka. Makna hadza adalah bifadlika wa hidayatika. Lidzalika tujibu hamdaka sabbahtuka. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku bisa mensucikanmu. Sehingga di sini adalah baknya bak sababiyah. Dipahami sebagai huruf ba sababiyah. Ba itu artinya dengan, tapi dengan di sini diartikan sebab. Dengan rahmatmu ya Allah. Aku apa misalnya? Dengan rahmatmu ya Allah, ampunilah aku. Kita bisa artikan dengan sebab rahmatmu, ampunilah aku. Dengan rahmat Allah kita bisa berhasil. Maksudnya dengan sebab rahmat Allah kita bisa berhasil. Nah, di situ huruf ba-nya disebut dengan ba sababiyah. Nah, karena dia ba sababiyah, berarti kalau kita taruh di depan, nanti kalimat lengkapnya jadi bihamdika, dengan sebab pujian untukmu. Usabbihu subhanallah. Dengan sebab pujian kepadamu, usabbihu subhanallah. Nah, dengan sebab ini, kenapa kok tiba-tiba dengan sebab? Dengan sebab ini kata Al-Qadiyat, karena Allah telah memberikan hidayah. Allah telah memberikan karunia kepada kita. Sehingga layak untuk mendapatkan pujian. Dan dengan itu aku mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gabungan
dari kalimat subhanallahi wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Sehingga wa bihamdi di situ adalah kita menyatakan dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah, dengan sebab hidayah yang diberikan oleh Allah, aku mensucikan Allah, subhanallah, dengan kesucian-kesucian Allah. Tayyib. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa dalam kalimat subhanallahi wa bihamdi terdapat pengakuan bahwa terdapat pengakuan dari hamba bahwa dia tidak bisa memuji Allah, dia tidak bisa mensucikan nama Allah kecuali karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya ada banyak orang yang dia justru menjadi sumber datangnya murka Allah disebabkan karena dia tidak mensucikan Allah. Contohnya apa, Pak? Para pelaku kesyirikan, orang-orang yang mengagungkan selain Allah. Termasuk diantaranya adalah mereka yang mengatakan Allah punya anak, mereka yang menetapkan sifat kekurangan untuk Allah, dan itu cukup banyak di tengah manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi kaum mukminin ahlu tauhid sehingga mereka bisa memahami ini tauhid. Dia kenal siapa Tuhannya, dia tahu apa yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan itu dia mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdi. Usabbihu subhanallah bihamdika ya Rabbi. Aku mensucikanmu wahai Allah, disebabkan karena karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Padahal di sana masih banyak orang yang mereka tenggelam dalam kesesatan. Mereka tenggelam dalam perbuatan yang mengundang murka Allah karena mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka memberikan sifat yang buruk untuk Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan Yahudi yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin dan kami yang kaya. Di tempat yang lain mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu ke belakang. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka akan dibelenggu dan mereka akan dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Sehingga di situ kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena karunia-Nya dan kita mensucikan namanya, Zat yang Maha Agung. Sehingga kalimat ini subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani habibatani lar rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, kemudian berat di timbangan tapi ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tinggal selanjutnya apakah kita bisa memperbanyak atau tidak. Nah, baik, kembali ke buku di halaman 151. Sehingga kita bisa mensucikan Allah karena Dia Zat yang maha terpuji, yang banyak memberikan kebaikan bagi hambanya, termasuk hidayah bagi sang hamba sehingga mereka mau mensucikan Rabb-Nya. Dan sekali lagi, banyak di antara manusia yang tidak mau mensucikan Allah disebabkan karena perbuatannya. Lalu kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi SAW diperintahkan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat yang maha menerima taubat. Tentang perintah untuk istighfar bagi Nabi SAW ini disebutkan dalam beberapa ayat. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Nabi SAW diperintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Fastaghfir li dzambika, karena itu mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Ya. Sekarang coba kita lihat kenapa Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar. Seperti yang kita tahu bahwa surat An-Nasr termasuk di antara surat yang akhir-akhir turun. Bahkan sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat An-Nasr adalah qurbu ajali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat yang menunjukkan kedekatan ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah beristighfar di akhir perjalanan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar di akhir hayat beliau. Karena surat An-Nasr turun di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau diperintahkan untuk mengakhiri kegiatan dakwah yang beliau lakukan dengan banyak istighfar. Karena setiap amal kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Jadi apa korelasinya? Setiap amal kita diperintahkan oleh Allah untuk mengakhirinya dengan istighfar. Rata-rata seperti itu. Contohnya apa, Pak? Ya, di sini coba kita baca keterangan Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, Allah Ta'ala perintahkan kepada para hambanya untuk mengakhiri amal soleh dengan istighfar. Ketika Nabi SAW usai sholat, beliau istighfar 3 kali. Dan ketika haji, Allah juga perintahkan untuk istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Dan beberapa praktek yang lainnya termasuk kafaratul majlis kita juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sehingga dalam banyak amal kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Ya. Termasuk bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar ketika beliau mau mengakhiri tugas dakwahnya. Lalu kenapa seusai beramal kita diperintahkan untuk istighfar? Kenapa seusai beramal kita diperintahkan untuk istighfar? Apa kaitannya? Kita bisa memahami karena ketika beramal ada banyak kekurangan. Ada banyak yang kurang. Nah, seorang hamba yang menyadari bahwa dia ini lemah, dia ini banyak kekurangannya, maka dia akan menyadari bahwa amal yang dia lakukan juga banyak kekurangan. Sehingga ketika dia yakin amalnya banyak kekurangan, maka dia tutupi kekurangan itu dengan permohonan maaf. Ya. Dan ini hal yang umum dalam adab sehari-hari. Makanya ketika orang nulis TA, apapun bentuknya, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, kita sangat yakin di bagian depan pasti di mukaddimah akan mencantumkan permohonan maaf. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan ya, terhadap risalah ini atau terhadap karya ini atau terhadap TA ini, skripsi, tesis ini. Dia mohon maaf di depan. Kenapa dia minta maaf di depan? Karena dia yakin bahwa dalam karyanya masih banyak yang kurang. Sehingga ketika dia merasa bahwa dalam karyanya banyak yang kurang, dia akan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga manusia ketika punya karya salah, dia akan sampaikan mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan. Ya.
Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Termasuk juga mengakhiri ceramah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan itu bentuk tawadhu ketika beramal. Itu merupakan bentuk tawadhu ketika beramal. Tawadhu ketika beramal akan menghalangi seseorang untuk ujub, sehingga dia tidak akan ujub terhadap dirinya sendiri. Disebabkan karena dia merasa bangga dengan amalnya, dia merasa amalnya itu sudah sukses, akan mengantarkan dia ke surga, dan seterusnya. Orang seperti ini akan terlalu GR dengan amalnya. Akan saya meyakini amalnya pasti akan mengantarkan dia ke surga. Dan itu keliru. Ya. Makanya kita disyariatkan untuk istighfar, karena kita yakin ada banyak kekurangan saat kita mengerjakan ibadah. Maka kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar. Dan itu bukti bahwasanya kita tawadhu ketika beramal. Di saat seperti inilah akan menghalangi seseorang untuk bersikap ujub. Untuk bersikap ujub. Karena dia telah merasa bahwasanya dia itu kurang. Sehingga nggak mungkin dia akan sampai ujub. Baik. Nah, termasuk amal adalah jadi nabi. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan di penghujung akhir hayat beliau agar beliau SAW rajin istighfar. Diperintahkan di akhir hayat beliau agar beliau rajin istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Yang itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang ketika seusai beramal dia malah beristighfar. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa selesai sholat kita malah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana keterangan dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi yaqul astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa seusai sholat kita istighfar? Akhirnya seusai sholat seusai sholat kenapa kok kita istighfar? Dia bertanya-tanya, ini aneh. Kalau selesai maling istighfar normal, tapi ini selesai sholat. Dan kita tahu sholat ini ibadah. Ya. Kalau seusai maling, seusai ngambil duit orang, seusai maksiat orang istighfar, wajar nggak? Wajar. Ya. Tapi kalau seusai sholat kok istighfar? Ya. Ini gimana kok selesai sholat kok istighfar? Kamu kan baru saja melakukan ibadah, makanya keliru. Harusnya apa? Seusai sholat tuh hamdalah. Nah, harusnya kan ini ya. Nah itu berangkat dari logika dulu. Sholat itu kan ibadah. Melakukan ketaatan. Kita sudah selesai melakukan ketaatan ya baca hamdalah. Alhamdulillah. Sehingga begitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nah ini salah atau benar ini? Selesai sholat kok baca hamdalah. Kami tidak menjumpai adanya riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat yang mengajarkan bahwa selesai sholat mereka baca hamdalah. Sehingga kalau Anda misalnya menjumpai itu nanti silahkan disampaikan ya. Selesai sholat persis, riwayat yang mudah untuk kita jumpai adalah riwayat Thauban tadi. Beliau seusai sholat baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah,
bukan baca hamdalah. Lalu bagaimana kalau baca hamdalah? Ya nanti jadinya Anda menggeser sunnah. Yang harusnya baca istighfar, maka jadi yang pertama baca basmalah. Padahal yang lebih sesuai sunnah adalah baca istighfar, bukan hamdalah. Ini jadinya menggeser sunnah, menggeser aturan. Pak, tapi kan sholat sudah selesai, mau baca apapun terserah. Ya betul, kalimat itu betul. Kalau sholat sudah selesai, mau baca apapun terserah, itu kalimat yang betul. Cuman Nabi SAW mengajari zikir selesai sholat dan kita dituntut untuk mempraktekkan itu sebelum berzikir yang lain. Anda mau zikir seusai sholat misalnya dengan baca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau kalimat thayyibah yang lain, silahkan. Tapi ada yang lebih sesuai sunnah, yaitu membaca istighfar, ya. Membaca istighfar begitu selesai sholat. Nah, sebagaimana praktek Nabi SAW. Nah, korelasinya tadi, kenapa selesai beramal kok istighfar? Sebagai pertanda tawaduk seorang hamba, karena dia meyakini ada banyak yang kurang dari ibadahnya, sehingga dia minta maaf. Dan itu bukti tawaduk ketika beramal, yang akan menghalangi seseorang untuk bersikap ujub, sombong terhadap dirinya sendiri. Bahkan sampai ketika Nabi SAW mengakhiri amal kenabian, Allah Ta'ala perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka demikian pula seusai sholat. Yang kita baca adalah apa yang diajarkan sesuai sunnah, yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dengan redaksi sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kadang ada yang nambahi, ya. Tapi kami belum menjumpai dalilnya, ya. Astaghfirullah wa atubu, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian wa adkhilnal jannata daras salam. Nah, tambahan-tambahan itu sering kita jumpai. Padahal yang ada dalam Sahih Muslim enggak ada tambahan seperti itu. Cukup ringkas. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan sekali lagi itu dibaca seusai sholat. Korelasinya adalah karena kita merasa bahwa sholat kita adalah sholat yang penuh banyak kekurangan, sehingga karena banyak kekurangan maka kita dituntut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita masih punya 2 doa lagi, atau 3 ya, 3 doa lagi. Doa ketiga, keempat, dan kelima masih di bab tentang doa ruku'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.